Baik, adik SMK 2 Majene coba tes mic dulu. Tes mic. Kasih keras lagi. Tes. Sudah jelas, Pak? Oke, cukup jelas. Kasih. Kami mohon adik untuk mempersiapkan akun cadangan untuk mengantisipasi bila dalam perjalanan perdebatan nanti ada terjadi reconnect, silakan buat akun cadangan untuk gabung di. Oh ya Pak, sudah ada. Sudah ada ya. Oh, ya, kasih. Di server kami belum ada, Dek. Coba cek dulu. Suruh login dulu. Pak, baru mau apa? Sementara login, Pak. Oke, kami tunggu. Indra, tanpa suara ini. Mulai. Cahaya. Baik, adik SMA Limbung coba tes mic dulu. Tes MA Muhammadiyah Limbung, apa kedengaran suaranya? Oke, cukup jelas, Dek. Terima kasih. Ya, informasi, Dek, tolong buat sediakan akun cadangan untuk antisipasi kalau ada reconnect. Login pakai akun cadangan, Dek. Jadi ada dua akun yang masuk di sini untuk SMA Limbung. Ini mau pilih. Ini. Dia kita lalu lagi. Baik, terima kasih. Di sesi kedua ini, kita akan mempertemukan antara Madrasah Aliyah Muhammadiyah Limbung dan versus SMKN Negeri 2 Majene. Selanjutnya, untuk itu kami persilakan kepada Kak Fahri untuk menjalankan kegiatan lomba debat ini. Ini kami persilakan. Bismillah. Baik, terima kasih banyak Mas Yusuf untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat adik-adik peserta debat sesi kedua. Perkenalkan, saya Fahri. Saya akan memandu adik-adik untuk melakukan tanding debat sesi kedua ini. Perlu saya sampaikan bahwa satu tim terdiri 3 orang pembicara. Selanjutnya akan disebut pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara ketiga. Pembicara 1 itu akan mendapat bagian mendefinisikan topik dan menyampaikan substansi materi. Durasi waktu 3 menit.
Kepada pembicara kedua, dipersilakan untuk memberikan argumen bantahan kepada pembicara satu lawan debat dan memberikan argumentasi penguat. Durasi 2 menit. Dan kepada pembicara ketiga, bantahan kepada pembicara satu dan pembicara lawan debat, berikut argumentasi penguat dan memberikan closing statement terhadap topik perdebatan yang diberikan. Durasi waktu 2 menit. Masing-masing peserta tim akan mendapatkan opsi pro dan kontra, di mana MA Muhammadiyah Limbung mendapat posisi pro dan SMK Negeri 2 Majene mendapat posisi kontra untuk pernyataan atau mosi semua benda masa lalu bernilai sejarah. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi kestabilan internet sangat menentukan lancar tidaknya perdebatan. Jadi sangat kita harapkan ada backup internet dari masing-masing peserta. Kemudian waktu akan kami tampilkan dengan timekeeper. Setiap 20 detik atau 15 detik saya yang akan mengingatkan bahwa waktu akan berakhir. Kemudian masing-masing peserta hanya dapat melakukan interupsi sebanyak 1 kali dengan durasi interupsi 20 detik. Jadi interupsi dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Saya kira itu sedikit yang bisa saya gambarkan pada adik. Izinkan saya akan menampilkan share ini. Baik, kepada MA Madrasah Aliyah Muhammadiyah Limbung, posisi pro, semua benda masa lalu bernilai sejarah. Kepada pembicara pertama, 3 menit saya berikan sekarang. Baik, sebelumnya kami berterima kasih atas moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik, kami dari MA Muhammadiyah Limbung sebagai tim pro, saya selaku pembicara pertama. Di samping kiri saya bernama Khairul Muqtadir Alim sebagai pembicara kedua. Di samping kanan saya bernama Hardiansyah sebagai pembicara ketiga. Candi Tikus punya arah melawan barat daya, masa lalu, peninggalan sejarah, tinggi nilainya tiada terkira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri debat yang kami hormati dan hadirin sekalian yang kami hormati. Berbicara mengenai mosi debat kali ini, yakni semua benda-benda masa lalu selalu bernilai sejarah. Kami dari tim pro sangat setuju dan sangat sepakat dengan mosi debat kali ini. Sejarah dilihat dari segi pengertiannya. Sejarah dapat diartikan sebagai asal-usul cerita atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan berdasarkan secara fakta. Dan itu butuh bukti, yakni benda-benda peninggalan. Jadi, benda-benda masa lalu dikatakan atau memiliki sejarah di masa dan orang yang menjalaninya. Di mana semua benda-benda masa lalu akan memungkinkan orang zaman sekarang atau manusia zaman sekarang bisa mengetahui keberhasilan manusia zaman dulu dalam menjalani kehidupan. Seperti membuat atau menciptakan benda-benda yang berfungsi untuk membantu berjalannya kehidupan. Nah, seperti kapak genggam. Nah, kapak genggam ini orang dulu menggunakannya sebagai berburu. Selain itu, benda-benda masa lalu dikatakan sebagai sejarah karena memiliki kisah dalam berbagai hal. Dan
asal muasal terjadinya benda tersebut menjadi primadona yang menarik perhatian banyak di kalangan masyarakat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa benda-benda yang bersejarah diwarisi oleh orang dulu, dipelihara saat ini, dan diteruskan Sisa 15 detik. masyarakat yang akan mendatang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama Madrasah Aliyah Muhammadiyah Limbung telah memberikan definisi mosi dan definisi hari ini. Saya persilahkan kepada SMK Negeri 2 Majene, pembicara pertama. 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya selaku pemberi materi atau juru bicara pertama atas nama Farul, dan di samping saya ada penguat dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu pembicara kedua ya atas nama An-Nida, dan ketiga ada teman saya yang satu yaitu Fajar, yaitu sebagai pembicara ketiga atau kesimpulan. Baiklah, untuk masalah semua benda masa lalu bernilai sejarah, dari apa yang saya dengar dari tim kontra, saya sangat tidak setuju dengan apa yang dikatakan bahwa semua benda itu bernilai sejarah, terutama dengan kalimat selalu bernilai sejarah. Di sini, pada konsep sejarah saja, menurut wikipedia.co.id, itu sejarah adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Dan juga dari apa yang menurut Muhammad Yamin yang dikutip dari kompas.co.com 18 Maret 2020, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun dari hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dari kenyataannya. Untuk masalah sejarah untuk masalah semua benda masa lalu adalah sejarah, saya sangat tidak setuju, karena semua benda masa lalu itu tidak semuanya memiliki nilai sejarah. Contohnya saja dari menurut dosen pendidikan.co.id, yaitu tentang definisi masa lalu. Masa lalu itu setiap menit, jam, hari, bulan, dan seterusnya yang telah dilewati oleh manusia merupakan bagian dari masa lalu. Jadi, untuk batasan masa lalunya itu di mana? Di sini, pulpen ini saja sebagai contohnya, pulpen ini saja ketika saya simpan di dalam laci dan atau saya buang, besoknya ini sudah menjadi benda masa lalu, tapi tidak bernilai sejarah. Jadi untuk masalah semua benda masa lalu bernilai sejarah, saya sangat tidak setuju, dan saya tegaskan sangat tidak setuju. Terima kasih, itu penyampaian dari saya. Masih ada 5 detik. Baik, kesempatan 5 detik dilewatkan oleh SMK Negeri 2 Majene. Pembicara selanjutnya untuk pembicara kedua Madrasah Aliyah Muhammadiyah Limbung untuk memberikan bantahan kepada pembicara pertama lawan debat. 2 menit saya berikan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menguatkan argumen kami.
Sejarah ditinjau dari pengertiannya adalah segala sesuatu atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kita dapat mengetahui kejadian di masa lalu melalui peninggalan-peninggalan berupa benda-benda. Menurut kami, semua benda-benda di masa lalu itu bernilai sejarah, karena sejarah tidak hanya merekam orang-orang besar seperti tokoh politik ataupun tokoh-tokoh raja, tapi sejarah juga merekam orang-orang kecil. Bisa saja suatu benda, semisal berupa tongkat, mungkin tidak begitu bernilai sejarah untuk masyarakat luas, tapi tongkat itu sangat bernilai sejarah untuk sebuah lingkungan keluarga atau lingkungan sekitarnya. Jadi, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya benda-benda di masa lalu itu bernilai sejarah sesuai dengan orang yang mengalaminya. Dengan begitu, dengan beberapa peninggalan-peninggalan bersejarah, kita dapat mengetahui kejadian-kejadian di masa lalu. Karena bisa saja suatu benda itu merasa tidak begitu bernilai sejarah untuk orang lain, tetapi untuk lingkungan kecil, misalnya saja keluarga, itu adalah sangat bernilai sejarah atau berasal dari keturunannya, dan itu adalah sangat bernilai sejarah untuk keluarganya. Jadi setiap benda masa lalu itu bernilai sejarah. Baik, waktu habis pada MA Muhammadiyah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembicara kedua SMK Negeri 2 Majene untuk memberikan bantahan 2 menit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. mulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sebagai pembicara kedua menantang dengan tegas kembali bahwa tidak semua benda masa lalu bernilai sejarah. Tidak semuanya bernilai sejarah. Dikarenakan karena benda masa lalu itu ada yang tidak bernilai sejarah. Seperti contohnya, saya membuang botol ini. Nah, sekarang benda tersebut tidak bernilai sejarah karena sudah dibuang dan tidak digunakan lagi. Sedetik yang lalu, itu sudah merupakan masa lalu. Sehingga benda ini tersebut termasuk benda masa lalu, tapi tidak memiliki nilai sejarah. Dan kemudian Anda tadi mengatakan bahwa mungkin tidak bernilai sejarah. Itu berarti Anda tidak pro dengan mosi ini sendiri, karena Anda tadi mengatakan bahwa mungkin tidak bernilai sejarah bagi masyarakat, namun bernilai sejarah bagi keluarga itu sendiri. Seakan-akan Anda mendukung kontra, dan Anda tidak pro terhadap mosi tersebut. Kemudian, kapan dikatakan sejarah atau peninggalan bersejarah? Menurut kompas.com pada 30 Maret 2020, penulisnya Arum Sutrisni Putri mengutip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa jenis-jenis peninggalan bersejarah itu pertama tulisan seperti prasasti atau naskah kuno, kemudian ada bangunan, candi, benteng, masjid, istana atau keraton, makam, monumen, gedung museum ataupun situs, kemudian ada benda-benda seperti fosil, artefak, arca dan patung. Yang terakhir ada karya seni, tari, cerita rakyat, lagu daerah, seni pertunjukan dan adat istiadat. Sedangkan yang Anda sebutkan tadi tongkat, tidak bersejarah bagi masyarakat, bersejarah bagi keluarga, tapi itu tidak termasuk dalam kategori peninggalan bersejarah bagi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua SMK Negeri 2 Majene. Selanjutnya kepada pembicara ketiga MA Muhammadiyah Limbung untuk memberikan argumentasi dan sekaligus memberikan closing statement terkait mosi semua benda masa lalu bernilai sejarah. 2 menit, kita mulai dari sekarang. Ya, baik, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, jadi saya akan mempertegas kembali argumen dari kelompok
pro kami. Nah, tadi pada tim kontra dia mengatakan bahwa tadi teman saya mengatakan semua benda masa lalu hanya bernilai sejarah hanya untuk sebagian orang, tetapi untuk tidak semuanya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah bukti agar dapat lebih memperkuat argumen kami. Nah, salah satu bukti benda masa lalu selalu bernilai sejarah adalah adanya upaya penyelamatan benda budaya di Indonesia. Pengembalian koleksi dari Museum Prinsenhof di Delft, Belanda juga sebagai upaya penyelamatan benda budaya milik Indonesia yang berada di luar pengelolaan pemerintah Indonesia. Pembagian sebagian koleksi dari Belanda ke Indonesia yang berjumlah 1.500 koleksi diharapkan mampu membuka peluang berikutnya dalam upaya pengembalian koleksi-koleksi penting milik Indonesia yang berada di negara lain. Ini sangat bersejarah dan kami ingin membagikannya kepada publik. Harapannya ini membuka jalan bagi pengembalian benda museum lain yang ada di Eropa, kata Hilmar. Pemerintah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian asal-usul benda-benda yang ditawarkan. Selain itu, pemerintah melalui Dirjen Kebudayaan juga mengajukan persyaratan kepada pemerintah Belanda bahwa pihak Indonesia diberi keleluasaan untuk memilih benda-benda yang akan direpatriasi serta diberikan akses terhadap benda-benda bersejarah agar dilakukan kajian secara komprehensif. Nah, di sini kita harus mengetahui atau mengetahui kembali apa sejarah tersebut. Jadi kita sudah tahu bahwa sejarah adalah masa lalu. Interupsi langsung bicara. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa ada beberapa benda yang bersejarah. Semua benda masa lalu bernilai sejarah. Namun saya tegaskan kembali bahwa tidak semua benda masa lalu bernilai sejarah. Tidak semua. Anda hanya menyebutkan beberapa benda-benda masa lalu yang bernilai sejarah, tapi tidak semua benda masa lalu bernilai sejarah. Mau tambahkan, silakan. Baik, silakan kepada MA Muhammadiyah Limbung untuk langsung menanggapi 25 detik tersisa untuk memberikan argumentasi dan memberikan tanggapan. Silakan. Baik, kami menegaskan kembali bahwa kami setuju dengan pendapat kami bahwa semua benda-benda di masa lalu bernilai sejarah. Suatu benda dinilai bersejarah bukan cuma saja orang-orang yang luas atau orang-orang besar, tapi orang-orang kecil saja. Tergantung dari orangnya bagaimana ia menilai suatu benda itu bernilai sejarah. Baik, waktu habis buat kedua tim debat sesi kedua hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman adik-adik untuk meluangkan waktu berdebat hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada juri kedua kita, kepada Ibu Bernadetta atau Bu Deti, kami mengundang untuk memberikan pembicara ketiga belum menyampaikan pendapat. Oh sorry, maaf, SMK 2 Majene belum ya? Oh iya, Pak, belum. Oh maaf. Argumen. Waduh, sama ada kesalahan teknis pencatatan berarti di sini, maaf. Oke. 2 menit. Oke, maaf. Ini kesalahan dari chairperson. Baik. Kepada pembicara ketiga SMK Negeri 2 Majene untuk memberikan argumen dan closing statement terkait mosi semua benda masa lalu bernilai sejarah. Waktu 2 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya tegaskan kembali bahwa tidak semua benda masa lalu bernilai sejarah. Seperti yang disampaikan pembicara pertama saya tadi, bahwa tidak semua benda masa lalu bernilai sejarah. Contohnya adalah pulpen. Yang dibuang, pulpen yang dibuang, esoknya itu tidak bernilai apa-apa lagi.
Dan pembicara kedua saya tadi juga bilang bahwa botol juga dibuang. Itu tidak bernilai sejarah lagi. Karena tidak berarti apa-apa, tidak ada nilainya. Nah, kembali kepada pengertian masa lalu. Masa lalu itu merupakan setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan seterusnya. Itu pengertian masa lalu. Nah, itu membuktikan bahwa 3 benda ini, yaitu pulpen, botol, dan tongkat, merupakan benda bukti bahwa benda masa lalu yang tidak bersejarah. Sekian dan terima kasih. Masih tersisa 50 detik. Mungkin ada teman atau pembicara ketiga masih mau menambahkan. Kesimpulannya. Ya, lagi tegaskan nih kembali. Masih bisa menambahkan. Iya, masih bisa kau juga. Pembicara tiga. Closing statement 35 detik masih tersisa. Ya, namun kembali saya tegaskan bahwa saya tidak setuju. Nah, kembali saya tegaskan bahwa saya tidak setuju. Sangat. Saya sangat tidak setuju. Jika Anda mengatakan bahwa semua benda masa lalu itu bersejarah. Karena 3 benda ini tersebut tidak bernilai sejarah. Tidak bernilai apa-apa. Sekian dan 10 terima detik kasih. tersisa. Sudah. Baik, itu tadi tanggapan dari pembicara ketiga SMK Negeri 2 Majene. Untuk selanjutnya kepada Ibu Bernadetta. Halo, Iya. Ibu. Halo. Iya, Iya, selamat siang. mohon. Iya, silakan Bu. Oke. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang ini kita mencoba untuk memberikan debat yang bagus. Nah, ada beberapa yang mungkin saya bisa berikan masukan, di mana dalam berdebat itu kita harus menguasai emosi dengan memberikan argumen yang logis, kemudian kita mencoba harus mempertahankan argumen itu berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang ada. Yang ketiga, bagaimana harus bisa memahami emosi yang benar, sehingga yang terkait juga dengan harus sesuai dalam porsi sejarahnya, ya. Jadi alhamdulillah semua berjalan dengan baik, anak-anak bisa berargumen dengan baik. Saya rasa cukup itu, Pak Fahri. Fahri? Iya, terima kasih banyak Bu untuk arahannya. Saya kira itu tadi sesi kedua perdebatan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada tim Madrasah Aliyah Muhammadiyah Limbung, kepada Sukmawati, dan kepada Khairun Muqtadira Alim, dan kepada Hardiansyah M. Terima kasih banyak. Dan kepada SMK Negeri 2 Majene, kepada Fahrul, Muhammad Fajar Ilham, dan Anida Indah Khofiah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup sesi kedua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.